Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimble Teknik. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah gerbang atau sebuah pintu dorong. Pintu ini bergaya minimalis modern. Kita akan buat dengan kombinasi hulu 3x6, 3x3 dan sebuah plat eser, dan ada sedikit variasi nanti. Untuk rel atas dan bawah kita menggunakan siku 4x4. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita potong dulu hulunya untuk membuat bingkai. Bingkainya ini ukurannya 380 cm dan tingginya total 165 cm. Semuanya dipotong miring 45 derajat dan dirangkai seperti ini. Lalu kita las pada ujung-ujungnya dulu, baru kita pasangkan sebuah tracker atau penarik seperti ini untuk mengetahui diagonalnya. Jadi antar sudut ini empat-empatnya kita ukur, kalau jaraknya sama berarti sudah siku. Penarik diagonal ini sudah sering saya pakai untuk pembuatan barang besar seperti ini. Silahkan simak video-video sebelumnya. Setelah di diagonal kita pasangi empat sudutnya sebuah penahan, dilas 2 titik agar nanti saat pembuatan tidak berubah sudutnya. Setelah empat sudutnya ditahan, kita bisa melepas penarik diagonalnya tadi. Oke, lanjut. Untuk hulu yang melintang di tengah ini dipasang dengan jarak 58 cm dari bawah sebelah dalam. Dan untuk hulu yang membujur dipasang dengan jarak ruang 63 cm. Jadi untuk ruang yang sebelah bawah 63 x 58 dan yang atas 90 x 63. Rangka kita buat menjadi 10 ruangan, 5 sempit, 5 luas. Dan untuk yang sisi luas ini kita pasangi dengan kombinasi hulu 3x3 dan 3x6 dengan jarak masing-masing 8 cm. Jadi kita kombinasikan hulu 3x3 dan 3x6 agar bervariasi. Dan untuk ruang yang bawah ini kita pasangi dengan plat eser yang kita bending atau kita tekuk. Pertama kita potong dulu plat eser setebal 1,2 mm ini dengan ukuran 65 x 60 cm. Lalu pada keempat sisinya kita garis pada jarak 5 cm dari samping. Plat ini kalau sudah jadi nanti ukurannya 63 x 58 cm. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih jauh tentang pembendingan ini, silahkan tulis di kolom komentar perlu dibuatkan videonya atau tidak. Nah, ini dia setelah kita garis 5 cm dari samping semua, ketemu 4 sudut berbentuk kotak seperti ini. Setelah itu kita ambil garis 1 cm di ujungnya, dan di garis tersebut dihubungkan ke pojok dari 5 cm tersebut. Setelah itu kita potong garis yang terakhir kita buat tadi. Nah, seperti ini. Dan untuk garis yang dengan jarak 5 cm tadi kita gerinda sedikit agar mudah untuk pembengkokannya. Nah, seperti ini. Seperti inilah kalau sudah jadi. Setelah itu kita pasang di rangkanya. Jika masih kurang bisa digerinda sedikit-sedikit, tapi jika sudah pas seperti ini bisa langsung dilas. Untuk pengelasan ujungnya bisa dilas di tempat atau bisa juga dilas di luar. Jika ujungnya dilas di luar, terkadang resikonya bisa berubah bentuk. Dan jika dilas pada posisi sudah terpasang seperti ini, resikonya akan lebih sulit untuk merapikan dengan gerindanya. Jadi terserah kawan-kawan sekalian saja. Untuk rel atau roda kita gunakan model siku seperti ini, jadi yang tidak bulat. Jadi kita hanya menggunakan siku nanti di bawahnya, tidak perlu menambahkan besi beton. Dan untuk variasinya kita gunakan tutup pipa seperti ini, ukuran 3/4 inch. Kita pasangkan pada hulu 3x6 masing-masing 4 buah.
Ini nanti akan kita warnai dengan warna emas untuk variasinya. Oke, lanjut kita membuat handle. Handle kita bentuk seperti ini saja. Kita buat dengan menggunakan hulu 3x3 dengan panjang 30 cm dan tinggi kakinya ini 6 cm. Untuk kakinya kita potong agak miring sedikit, sekitar 5 mm, agar tidak mentok ke tiang kancingannya nanti. Nah, seperti ini untuk pemasangannya. Oke, kita lanjut ke pemasangan siku bagian atas untuk jalur relnya. Kita gunakan siku 4x4 dengan ketebalan 3 mm, dan pada kedua ujungnya kita pasangi tutup seperti ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga sehat selalu. Dan untuk yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan melihat-lihat dulu isi channel. Jika merasa cocok dengan konten-konten saya, silahkan klik tombol subscribe. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Kita membuat kancingan. Untuk kali ini kita menggunakan pipa kecil dengan lubang 16 mm, dan as kancingannya kita juga menggunakan besi beton berukuran 16 mm. Pada ujungnya kita pasangi besi nako untuk pengaitnya, dan untuk bagian bawahnya ini juga pasangi besi nako. Dan untuk plat pengait ke grendelnya kita gunakan strip plat dengan tebal 4 mm, dan kita lubangi memanjang seperti ini. Lalu kita tempelkan pada besi nakonya. Oke, lanjut kita ke pembuatan pengunci bagian bawah. Pengunci ini nantinya akan bisa mengunci ke lantai ya. Ukurannya sama dengan yang pengunci samping tadi. Besi berukuran 16 mm dan pipa kecil yang lubang dalamnya 16 mm. Dan untuk platnya kita juga gunakan plat 5 mm. Dan untuk pengait pada tiangnya kita gunakan strip plat 1 cm dipasang pada tiang sampingnya ini. Tiang ini nanti akan menempel ke tembok sebagai tempat untuk mengunci. Setelah itu kita buat slider atau rel bagian atas. Kita gunakan laker sepeda motor sebanyak 2 buah dan kita tempelkan pada siku seperti ini. Slider ini akan menempel pada sebuah tiang dan akan masuk ke siku 44 yang kita tempelkan tadi. Jika kurang jelas silahkan perhatikan di video ini. Nah, saya hentikan sejenak. Oke, lanjut kita masuk ke tahap pengecatan. Pengecatan kita lakukan 2 kali. Yang pertama kita gunakan primer dengan merek Meiji. Kita pilih cat primer warna hitam karena kita akan menggunakan cat warna hitam doff, jadi akan lebih cepat menutup ya. Yang kedua kita gunakan cat hitam doff dari produknya Eftalit. Jadi kita gunakan 2 lapis cat ini agar tidak mudah berkarat, karena kita menggunakan hulu biasa, bukan hulu galvanis. Oke, lanjut untuk variasi dari tutup pipa tadi kita cat dengan menggunakan cat emas seperti ini. Cukup kita gunakan kuas saja. Kalau cuma hitam polos kurang ngejreng nanti ya. Oke, semua proses sudah selesai. Kita lanjut ke pemasangan. Sudah kita naikkan ke truk ini. Untuk pemasangannya saya mohon maaf karena kurang komplit, karena kita di lokasi ya. Untuk pertama kita pasang rel bagian bawah, bobok dulu lantainya, lalu kita pasangkan relnya dengan menggunakan besi angkur yang ditancapkan ke lantai ini. Dan untuk pemasangan gawang relnya seperti ini. Nah, masuk ke sikunya seperti itu. Lalu untuk menghubungkan gawang ini ke tembok pagar kita gunakan dinabol dan sebuah palangan.
jadi dilaskan pada atasnya seperti ini. Palangannya kita pasang ke tembok dulu seperti ini, lalu kita hubungkan dengan las. Coba perhatikan paling atas ini. Nah, kita hubungkan seperti ini. Untuk pemasangan tiang kancingan dan juga gawang rel tadi, kita juga hubungkan ke tembok bagian bawah, jadi nanti ditutup cor agar lebih kuat. Rel nanti ini juga dicor agar lebih kuat. Dan untuk menghubungkan tiang ini kita gunakan dinabol. Oke, proses panjang pembuatan pagar sudah selesai dan dicoba ini ternyata sudah lancar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.